By the way guys, kalian pernah nggak ngebayangin kalau minum kopi tapi dicampur sama degan, leci? Kayaknya kalau degan, leci, buah-buahan masih oke lah ya. Tapi kalau sama kecap, gimana menurut kalian? Kopi sama kecap, ngebayangin nggak sih gimana rasanya? Nah ternyata rasanya tuh rekomen banget dan enak banget. Kalian kalau pengen nyobain atau kalian penasaran gimana sih eh, mix antara kopi dan kecap, kalian bisa langsung order di Skoci, Skooci, Skoci. Hai, welcome back to my YouTube channel. It's time for Speak Up. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa buat aktifkan tombol lonceng supaya kalian bisa selalu dapat informasi terbaru dari channel Speak Up. Di episode kali ini kita akan ngebahas tema yang sedikit kontroversial atau lagi viral di Indonesia, karena tema ini adalah tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS, yang seperti kalian ketahui jika RUU PKS itu kan lagi dicabut ya sama pemerintah. Jadi yang padahal ini pembahasan udah lama banget, tapi kemudian dengan alasan yang ya bla bla bla, alasan dengan 1001 alasan mungkin ya. Akhirnya RUU PKS ini dicabut di tahun 2020. Nah, kita akan ngebahas soal RUU PKS ini, kenapa dicabut dan apa sih manfaat RUU PKS ini bagi kita sebagai warga Indonesia, bareng salah satu aktivis perempuan dari organisasi GMNI Pusat. Jadi langsung pusatnya ya ini ya. Nah, kita akan sharing nih buat kalian semua yang mungkin belum paham pentingnya RUU PKS ini tuh apa buat kita. Jadi kalian harus simak episode ini sampai habis. Oke, kita langsung aja menghubungi Mbak Vanda melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Mbak Vanda. Apa kabarnya? Siang juga Mbak Mei, alhamdulillah baik, sehat. Luar biasa ya, Mbak Vanda ini adalah aktivis wanita yang selalu sibuk dan jam terbangnya itu luar biasa ini. Enggak juga sih Mbak, kebetulan aja. Oke, ini kita by the way kita langsung aja ke topik pembahasan ya Mbak ya. Ini loh Mbak, membahas soal RUU PKS, itu menurut Mbak seberapa penting sih RUU PKS ini? Kalau menurut saya pribadi, RUU PKS ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena ketika kita melihat fenomena kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, setiap harinya itu ada Mbak, setiap harinya ada, bahkan mengalami kenaikan dari segi jumlah ataupun kuantitas. Jadi kalau kita melihat survei dari catatan tahunan Komnas Perempuan, itu kekerasan seksual semakin meningkat tiap tahunnya. Kemudian, mengapa RUU ini menjadi penting? Sesungguhnya untuk menjawab persoalan-persoalan itu tadi. Jadi kekerasan seksual yang sangat banyak terjadi, kemudian ini membutuhkan sebuah payung hukum ataupun jaminan hukum untuk korban bisa memperoleh keadilan dengan pasti, karena hukum-hukum yang sudah ada, baik itu KUHP ataupun KDRT, Undang-Undang KUHP atau KDRT itu belum memberikan, pada praktiknya, pada eksekusinya belum bisa menjawab dari apa yang dibutuhkan dari kekerasan seksual itu sendiri ataupun yang dibutuhkan oleh korban. Untuk itu RUU ini menjadi sangat penting juga karena di dalamnya pun memuat bentuk-bentuk kekerasan yang itu tidak terdapat dalam undang-undang yang lainnya. Oke, berarti penting banget. By the way Mbak, itu kenapa sih kok sampai dicabut itu RUU PKS? Alasan pencabutannya tuh kenapa itu? Alasan pencabutannya memang bermacam-macam ya Mbak. Cuman kalau dari anggota DPR sendiri menyampaikan alasan kenapa dicabut dari prolegnas tahun 2020 ini karena pembahasan RUU PKS ini menjadi sangat sulit, merupakan pembahasan yang cukup sulit, akhirnya tidak memiliki cukup waktu untuk diselesaikan. Cuman dari timing ya. Jadi bahasa bahwasanya ini tidak cukup waktu, kemudian ada bahasa bahwasanya pembahasannya sulit, itu yang menjadi alasan kenapa dicabut. Cuman sebenarnya kan kita nggak bisa
melihat dari sisi itu ya Mbak ya. Ketika undang-undang ini merupakan kebutuhan yang sangat mendesak di tengah kekerasan seksual yang semakin hari ada dan semakin meningkat jumlahnya, ini kan menjadi keharusan untuk segera disahkan. Apapun dinamikanya, apapun polemiknya, seharusnya bisa mencari solusi yang terbaik sehingga RUU PKS ini bisa segera disahkan, kemudian bisa segera diterapkan untuk mengurangi kekerasan seksual di Indonesia. Jadi itu penting banget ya. Sebenarnya dari RUU PKS itu siapa sih Mbak yang lebih diuntungkan? Karena kan seperti kita ketahui kalau pelecehan seksual itu kan mayoritas korbannya adalah perempuan. Nah itu gimana? Ini apa nggak masuk dalam apa sih namanya undang-undang apa namanya perlindungan anak dan wanita? Apa beda sama RUU PKS ini? Iya, jadi kalau RUU PKS ini sebenarnya sasarannya tidak hanya untuk perempuan ya. Jadi korban kekerasan seksual itu siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan ataupun anak ataupun usia lanjut atau remaja, itu bisa menjadi korban dan pula bisa menjadi pelaku juga. Jadi siapapun bisa menjadi korban dan bisa menjadi pelaku. Terutama kalau korban kan ketika kita melihat angka, ketika kita melihat data, kekerasan seksual yang terjadi ini dialami oleh perempuan dan juga anak perempuan. Jadi korban terbanyak ya Mbak ya. Jadi untuk itu kenapa RUU PKS ini seolah-olah mengakomodir perempuan karena memang korban banyak perempuan. Kemudian Ya, untuk undang-undang perlindungan anak sebenarnya sudah ada juga menjawab terkait itu. Cuman di dalamnya tidak sekomprehensif RUU PKS. Jadi RUU PKS itu saya bilang kenapa sih undang-undang yang begitu komprehensif, RUU-nya itu begitu komprehensif karena di dalamnya memuat pencegahan juga, memuat perlindungan, memuat pendampingan, pemulihan, kemudian pemidanaan, bahkan ada terkait restitusi ataupun selain pemidanaan pelaku juga ada restitusi, yaitu pelaku harus membayarkan denda kepada korban. Jadi undang-undang ini yang benar-benar sebenarnya menjawab apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam konteks kekerasan seksual begitu. Oke. By the way, terus gini, salah satu polemik dari RUU PKS itu adalah karena adanya kelompok yang kontra atau menentang adanya RUU ini. Menurut kamu, bagaimana sih seharusnya sikap dan upaya pemerintah serta kelompok yang dukung RUU PKS dalam menyikapi kelompok yang kontra? Apakah benar RUU PKS bertentangan dengan Pancasila dan agama? Ini banyak banget loh ini polemiknya tentang apa banyak yang pro kontra kayaknya ini ya. Iya, jadi nah, gimana pendapat kita? Iya. Ketika kita semua mungkin tahu ya polemik yang terjadi terhadap RUU PKS ini seperti apa, kelompok yang kontra juga cukup banyak, kelompok yang pro sebenarnya juga lebih banyak. Cuman memang seharusnya bagaimana sih peran kita, negara maupun peran kita kelompok yang mungkin pro ataupun ingin segera kekerasan seksual ini mendapatkan jalan terangnya. Kalau menurut saya pribadi bisa dilakukan dengan cara kita harusnya pemerintah hadir di tengah-tengah itu, Mbak. Pemerintah hadir di tengah-tengah polemik, hadir di tengah-tengah permasalahan yang memang ini tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat antara sesama masyarakat. Jadi bagaimana ini menyangkut kepentingan kebangsaan, yaitu pengentasan kekerasan seksual yang dimana ini merupakan isu kemanusiaan juga. Kemudian bagaimana negara ini hadir dalam bentuk edukasi sebenarnya. Yang masyarakat butuhkan itu adalah edukasi. RUU PKS ini apa sih? Isinya apa sih? Benar nggak sih bertentangan dengan agama? Benar nggak sih nggak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sebenarnya hal-hal seperti ini negara harus hadir. Partai-partai politik kalau menurut saya juga harus mengambil peran di situ karena partai-partai politik mewakili kadernya merupakan representasi yang ada di DPR itu representasi dari masyarakat. Perwakilan kita kan para anggota DPR ini kemudian seharusnya partai politik dan juga anggota dewan ini saling bersinergi, terutama juga dengan negara. Melalui lembaga-lembaga negara bisa seharusnya melakukan edukasi yang masif terhadap masyarakat. Sehingga apa yang menjadi pandangan-pandangan yang bertentangan ataupun stigma yang ini saling pro dan kontra, saling beradu, ini seharusnya bisa diselesaikan dengan proses edukasi. Kalau menurut saya seperti itu. Ya, dan karena mungkin kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga membuat banyak orang berpendapat RUU PKS ini lebih condong ke LGBT atau ke ya seperti itu. Nah itu gimana itu? Iya benar. Harusnya seperti apa nih sosialisasi seperti apa untuk masyarakat? Iya. Jadi emang ya ketika di Indonesia ini kan kecenderungannya apa yang diundang-undangkan itu tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat. Ini salah satu bentuk kelemahan kita dengan negara-negara yang lain mungkin ya.
Jadi seharusnya apa yang menjadi ini yang diperuntukkan, undang-undang ini diperuntukkan untuk masyarakat, seharusnya masyarakat tahu, mengetahui juga apa isinya, bagaimana bentuknya, sehingga pada tahap perumusan ataupun pada tahap pengesahan ini udah kelar, udah selesai di bawah dataran masyarakat. Terutama dalam bentuk sosialisasinya seperti apa. Terkhusus pemerintah ini kan memiliki di tiap daerah sampai tingkat desa ini memiliki lembaga juga, dan partai politik juga sifatnya sampai pada cabang, baik itu kabupaten ataupun kota. Ini seharusnya bisa bersinergi gitu Mbak, bisa bersinergi untuk melakukan sosialisasi ataupun edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat tidak bertikai dengan sendirinya, dengan asumsi-asumsi liar mungkin ya, dengan asumsi-asumsi yang masih prematur, yang belum matang, akhirnya bertikai sendiri di bawah. Sedangkan pemerintah mungkin di DPR juga terdapat pro dan kontra dalam pengesahan, dalam perumusan ini. Ini yang menjadi batu sandungan juga. Seharusnya bagaimana ketika pemerintah ataupun DPR kita memiliki keberpihakan yang jelas untuk mengentaskan kekerasan seksual, maka harus memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana undang-undang ini bisa disahkan, kemudian apa sih yang menjadi polemik, pemerintah dan DPR hadir di situ. Kalau bentuknya misalnya dengan sosialisasi, maka harus sampai tataran bawah harus mendapatkan sosialisasi yang jelas. Iya, dan itu termasuk peran pemerintah ya. Tapi dari kejadian ini itu kayak sepertinya pemerintah juga kurang excited gitu ya dalam membahas RUU PKS. Soalnya kalau sampai dicabut gitu kan berarti kayak kurang ada ketertarikan untuk pembahasan ini. Iya, benar sekali Mbak. Jadi pencabutan ini memang meninggalkan bekas luka yang sangat dalam ya bagi masyarakat yang setelah kekerasan ini segera diselesaikan. Kekecewaannya itu sifatnya massal ya. Jadi seolah-olah kurang ada keberpihakan dari negara untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual di Indonesia. Ini yang harusnya menjadi kritikan kita. Kemudian kita sebagai masyarakat yang non pemerintahan ataupun masyarakat yang sipil lainnya ataupun dari kelompok-kelompok mahasiswa dan lain sebagainya, kita juga harus memiliki tujuan yang sama, Mbak. Jadi tidak hanya negara yang dibebankan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, meskipun itu tanggung jawab negara, tapi kita juga entah itu gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa ataupun organisasi kemasyarakatan atau lembaga-lembaga yang lain, LSM, kita harus juga mengambil peran untuk menyelesaikan ataupun mengurai permasalahan terkait RUU ini yang belum selesai di masyarakat. Jadi bisa kita melakukan diskusi-diskusi yang mungkin sifatnya saat ini online ataupun dalam bentuk yang lain. Untuk apa tujuannya? Untuk membedah bagaimana persoalan ini bisa diselesaikan dan juga sehingga nanti pada proses pengesahannya tidak ada kontra lagi gitu. Iya bener banget. Iya loh, disayangkan banget loh. Karena alasan dari DPR juga dari anggota dewan juga kayaknya nggak logis aja karena kurangnya waktu, karena terlalu rumit. Nah ini alasan-alasan seperti ini yang membuat banyak orang yang kecewa dan juga banyak yang merasa seperti tidak dihiraukan. Padahal kan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual itu semakin tahun semakin meningkat. Bener nggak ya? Oke, untuk penutup nih, mungkin kamu ada saran atau ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang nonton Speak Up, bagaimana ini untuk menyikapi RUU PKS? Iya, jadi yang ingin saya sampaikan pertama, kalau muncul narasi di luar sana RUU PKS ini bertentangan dengan agama ataupun bertentangan dengan Pancasila, falsafah negara kita, itu tidak benar begitu. Sebab RUU ini hadir sebenarnya untuk menjawab juga amanat dari Pancasila sendiri, yaitu memberikan rasa aman, sifatnya kemanusiaan, memberikan jaminan kesejahteraan dan lain sebagainya. Maka diakomodir dalam RUU PKS ini untuk mengentaskan kekerasan seksual. Sebab kekerasan seksual ini merupakan kejahatan yang sangat luar biasa ya Mbak ya, yang dampaknya sangat kompleks sekali. Kemudian kekerasan seksual ini sudah masuk ke dalam bukan hanya sebatas kekerasan, tapi juga melukai asas kemanusiaan. Untuk itu ketika dibenturkan ini bertentangan dengan Pancasila, maka itu tidak benar begitu. Apalagi bertentangan dengan agama. Jadi agama manapun ketika itu sifatnya membawa kebaikan, pasti setiap agama akan mendukung dan ya, pastilah ya. Jadi narasi apapun yang beredar di luar sana, mari kita duduk bersama untuk membicarakan bagaimana seharusnya solusi yang terbaik.
Ketika memang RUU ini dianggap kurang tepat, maka ayo kita cari apa yang tepat. Jadi bukan siapa Iya, yang tepat, bukan siapa yang benar, tapi apa yang tepat, apa yang benar begitu. bener. Kan nanti Bukan malah dicabut ya, harusnya kan malah dirundingin ya. iya benar, harusnya dibahas sampai tuntas apa masalahnya kita kelarin kan gitu. Bukan justru dicabut. Cuman harapan kami semua masyarakat Indonesia yang mungkin segera RUU ini disahkan, nanti ketika kami menunggu DPR berjanji bahwasanya akan dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021. Kita tunggu nanti sampai bulan Oktober dimasukkan atau tidak. Nah, ini masyarakat sangat berharap sekali bahwasanya negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam upaya untuk mengentaskan kekerasan seksual ini. Iya, Dan bener. juga terakhir dari saya mungkin Mbak ya, kita seluruh elemen masyarakat, tidak hanya negara, tidak hanya pemerintah atau DPR, cuman kita semuanya, mau itu dari mahasiswa, mau itu dari masyarakat sipil, mau itu dari LSM atau apapun itu bentuknya, elemen manapun, kita harus melihat lebih dalam lagi bahwasanya kekerasan seksual ini merupakan persoalan kemanusiaan, dan ini saatnya negara Indonesia ini punya payung hukum yang jelas, karena kita belum ada payung hukum yang jelas terkait pengentasan kekerasan seksual. Jadi bagaimana kita mengupayakan segera ada semacam jaminan hukum dari negara untuk mengatasi kekerasan seksual. Kita dari segala elemen masyarakat, terutama itu yang namanya warga negara Indonesia, kita harus mensupport apa yang menjadi agenda untuk perbaikan bangsa. Nah, salah satunya RUU PKS ini gitu. Oke. Jadi harus kita kawal ya sampai benar-benar terrealisasi. Benar sekali Mbak, harus kita kawal. Makanya itu ketika kita semua warga negara Indonesia, mari kita kawal RUU ini sampai nanti disahkan. Ketika ada polemik, ayo kita duduk bersama dengan kepala dingin, dengan hati terbuka, kita bicarakan apa yang benar, apa yang tepat, dan bagaimana solusinya. Jadi bukan perang bertikai untuk sesuatu yang mungkin itu sebenarnya kurang substantif gitu loh. Oke. Oke, bener banget. Wah, ini luar biasa. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Terakhir lagi Mbak ya. Oke. Jadi tetap semangat untuk kita memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan, karena persoalan kemanusiaan ini persoalan yang sangat kompleks. Nah, kenapa sih korban kekerasan itu kebanyakan perempuan? Nah, ini sangat merugikan sekali ketika kita melihat bahwasanya perempuan adalah separuh dari kekuatan bangsa, perempuan adalah perawat peradaban, mereka adalah rahim kehidupan, mereka harus mendapatkan nasib dan juga kelayakan hidup yang sebaik-baiknya. Berhak hidup dengan cara yang bermartabat, dengan cara yang terhormat, berhak untuk itu. Jadi ketika memang banyak perempuan yang masih mengalami kekerasan seksual, maka sampai kapanpun negara kita tidak akan bisa menjadi negara yang maju, tidak akan bisa menemui peradaban bangsa yang lebih baik lagi. Karena perempuan juga separuh dari peradaban bangsa dan penentu dari peradaban bangsa ini. Oke, bener banget. Jadi jangan remehkan perempuan juga ya. Iya, betul sekali. Jadi semua orang berhak untuk bahagia juga gitu ya. Makanya dan juga PKS ini Mbak, apa namanya, laki-laki bisa juga jadi korban gitu. Jadi iya, kita nggak hanya perempuan ya pelecehan seksual itu. Kadang banyak loh wanita-wanita agresif juga. Iya, benar sekali. Jadi laki-laki jangan merasa bahwasanya ini undang-undang untuk perempuan, tidak, ini undang-undang untuk kita warga negara Indonesia. Bener banget. Oke, ini aku makasih banyak ya untuk waktunya. Dan ini sepertinya masih sibuk banget, ini udah ada panggilan ini sepertinya. Kebetulan. Oke, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda, dan semangat terus untuk teman-teman GMNI di sana atau teman-teman yang komunitas yang memperjuangkan RUU PKS. Mari kita kawal terus juga dan semoga benar-benar akan segera terrealisasi walaupun bukan tahun 2020 ya. Yeah. Nah, oke, stay safe ya sayang. Bye. Dadah. Nah, itu tadi pembahasan soal RUU PKS bareng aktivis wanita. Jadi heran aja ya alasannya untuk dicabut itu karena tidak ada waktu, karena beberapa masyarakat masih ada pro kontra di masyarakat yang mengira bahwa RUU PKS ini lebih condong ke satu pihak atau mungkin tidak sesuai dengan Pancasila atau dengan beberapa macam alasan. Padahal kalau kita melihat dari nilai manfaatnya itu RUU ini itu penting juga buat Indonesia, karena kan
bukan hanya melindungi wanita ya, tapi juga melindungi beberapa korban yang kalau kalian lihat di Instagram, di Lambe Tura atau di akun-akun lainnya, itu kan banyak juga yang komplain pria-pria yang merasa dilecehkan. Kayak kasus yang terbaru ini, ada pria yang dilecehkan oleh yang mengaku angka kakak tingkatnya itu kan. Nah, di sini kita bisa melindungi nih korban-korban yang gak hanya wanita tapi juga perempuan. Tidak hanya melindungi korban, tapi di RUU PKS ini juga ada pembahasan atau solusi bagi para tersangka. Jadi yang namanya pelecehan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga itu tersangkanya mungkin mengalami kejadian yang mungkin dulunya ada histori. Kalian tahu kan, kayak kisah seorang gay yang dulu adalah korban dari pedofil, kemudian dia saat besar menjadi pelaku juga. Nah, ini nih yang harus kita putus mata rantai seperti ini. Jika ada perlindungan bagi para korban dan juga ada terapis khusus bagi para tersangka yang mungkin tersangka ini memiliki kelainan seksual atau memiliki riwayat penyakit atau histori. Nah, itu kan butuh penanganan khusus ya, sehingga ini bisa memutus mata rantai yang namanya korban menjadi pelaku. Ini bisa berhenti gitu loh guys. Seperti yang aku bahas di beberapa episode Speak Up sebelumnya, ini kan aku sempat ngebahas soal penyimpangan seksual. Nah, kebanyakan dari mereka adalah pelaku dari kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual. Nah, ini penting banget. Lalu kenapa pemerintah malah mencabut RUU ini? Ada apa sebenarnya? Apakah ini membuktikan tidak adanya keseriusan dari pemerintah untuk mengurangi korban-korban dari kekerasan seksual? Nah, buat kalian yang merasa RUU PKS ini penting dan bermanfaat, ayo kita kawal RUU PKS. Mungkin tidak di tahun 2020, mungkin kita bisa merealisasikan RUU PKS ini di tahun 2021. Oke, itu tadi informasinya dan semoga bisa bermanfaat, informatif, dan mengedukasi kalian. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share. Jangan takut untuk berbicara, karena mungkin apa yang kalian sampaikan bisa merubah dunia. It's time for Speak Up. Bye bye.